Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada patungnya. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada kembarannya. Sahabat Kanvila, beberapa hari yang lalu kita semua sudah pasti tahu tentang kericuhan yang terjadi di Tanah Nias atau di Tanah Manado, Sulawesi Utara atau Maluku ya, Sulawesi Utara ya. Jadi di mana dari perseteruan yang terjadi di situ adalah yang pertama itu karena pada sore hari sebada asar itu umat Islam sedang mengadakan aksi damai membela Palestina, di mana biasanya kalau aksi damai membela Palestina ini di semua tempat itu umat Islam memanjatkan doa, itu yang pertama intinya. Yang kedua itu biasanya kemudian mereka itu berdonasi untuk kemudian hasilnya disumbangkan ke tanah Palestina. Kenapa? Karena semua ini demi kemanusiaan, bukan karena agama. Cuman memang kebanyakan kalau di Indonesia ini yang membela itu kebanyakan dari umat muslim. Jadi kesannya seperti ini pembelaan agama. Tetapi tonton coba di luar negeri, tonton coba di seluruh dunia. Mereka yang melakukan aksi damai yang selain dari negara-negara muslim itu justru jauh lebih banyak. Dan kemudian mereka itu menyuarakan anti genosida. Siapa yang menyuarakan? Orang-orang bukan non-muslim, orang-orang bukan muslim justru di sana itu. Justru kebanyakan dari orang-orang liberal, kebanyakan juga orang-orang dari Kristen. Kenapa? Karena mereka merasa sepenanggungan begitu banyaknya umat di Tanah Gaza sana itu akhirnya dibombardir, dihabisi dan kemudian digenosida. Apakah yang dihabisi dan digenosida itu hanya umat Islam saja? Tidak, ada umat Kristen. Banyak sekali bangunan-bangunan sekolahan milik Kristen yang dihabisin, dihancurin. Ada gereja yang dihancurin. Bahkan kapan hari itu di Lebanon gereja juga dihancurin. Kemudian tempat sekolah ya, kemudian semua ya. Jadi mereka yang namanya Zionis ini tidak pandang bulu, apapun tempatnya dihancuri, termasuk rumah sakit. Ada rumah sakit milik Indonesia, ada rumah sakit yang miliknya orang Kristen, dihancurin semuanya sama Zionis. Nah, anehnya ketika umat Islam ingin menyuarakan stop genosida, stop peperangan, justru umat Islam mendapatkan pertentangan dari umat Kristen yang katanya mengaku mereka adalah lembaga susah makan. Maksud saya lembaga swadaya masyarakat di Tanah Minahasa, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di sana, dan mereka terafiliasi dengan ajaran Kristen. Terbukti karena ketika terjadi kericuhan itu mereka membawa bendera Zionis Israel, kemudian di tengah bintang Daudnya itu ada palang salibnya. Nah, ini tidak bisa dibantah kalau begini. Ya Allah, kacau bitung. Ya Allah, kasihan Ya Allah. Ya Allah Ternyata mereka itu memang adalah orang Kristen. Nah, yang paling seru di situ adalah muncul satu orang tokoh di mana dia itu menyebarkan kebencian ya, menyebarkan ujaran kebencian. Tidak tahu itu dari TikTok atau mungkin dari X ya, atau dari X ya. Kemudian dia mengatakan bahwa cari semua umat muslim yang berkerudung atau yang memakai kopiah untuk dihabisi, katanya begitu. Wah, ini ucapan yang luar biasa. Untung saja ini belum sempat terjadi dan hanya baru satu orang dari kalangan muslim katanya yang kemudian meninggal karena dikeroyok, dipukulin, ditendangin oleh orang-orang LSM ini. Coba seandainya mereka orang-orang yang membawa pedang waktu itu dari LSM yang lembaga susah makan ini membantai satu orang lagi saja atau dua orang lagi saja. Padahal kalau di Jawa saya menyaksikan sendiri, beberapa tokoh di Jawa sudah siap berangkat ke Manado. Kita bukan takut ya, karena kasus Poso yang kemarin ketika kita melawan, ketika mereka orang-orang yang kemudian menyerang Masjid Wali Songo, pesantren Wali Songo, mereka dimasukkan di dalam masjid, masjidnya dibakar, itu kan seolah-olah kayak tikus dimasukkan kandang terus dibakar, nggak bisa lari, mati, diperkosa ya. Kemudian terjadilah pembalasan yang dipelopori oleh seorang habaib, habis mereka semuanya akhirnya ya. Terjadi kericuan begitu lagi. Nah, jangan mengulang kasus-kasus yang seperti itu lagi. Dan alhamdulillah ini orang yang kemarin sudah memprovokasi
provokasi lewat media sosialnya, akhirnya ditangkap sahabat. Di cyber kami menemukan ada satu akun yang diduga mengandung ujaran kebencian, dan setelah kita telusuri akun tersebut, kita temukan siapa pemegang akun tersebut atas nama MK. Kemudian kita deteksi, kita cari, mendeteksi ada di wilayah di luar Sulut, di Kalimantan Timur. Kemudian kami berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Timur, dan kami bekerja sama dengan Polda Kalimantan Timur, dan saat ini atas nama MK tersebut sudah diamankan. Jadi sekarang sudah di Polda Sulut, Pak? Sekarang di Polda Kaltim dalam pemeriksaan. Pak, mungkin Pak terakhir Ini berkaitan dengan kasus. himbauan Pak, pasca ada penangkapan ini kan, untuk mungkin masyarakat tidak sembarang lagi untuk menulis di medsos Pak, seperti apa? Situasi sudah kondusif. Kami mengharapkan untuk tidak ada lagi yang memposting seruan-seruan, aksi atau komentar-komentar yang mengandung ujaran kebencian atau terkait SARA, supaya masyarakat tidak resah dan masyarakat bisa beraktivitas kembali. Semua serahkan kepada kami, aparat kepolisian, untuk menangani beberapa perkara yang sudah kita tangani kaitan dengan kejadian ini. Bravo buat Direskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Stefanus Tumuntuan, di mana dia mengatakan bahwa si Marco Karo Gendeng ini sudah ditangkap di Samarinda dan sedang diinterogasi di sana. Walaupun kita masih belum melihat bukti realnya seperti foto atau video, tetapi ya minimal kita percaya dulu lah, kita husnudon dulu kepada si Direskrimsus Polda Sulut ini ya. Jadi alhamdulillah bahwa kejadian ini paling tidak itu bisa meminimalisir keinginan jihad Islam, warga Islam di Jawa untuk datang ke Sulawesi Utara. Minimal itu dulu ya. Apakah masalah ini akan berlanjut atau sudah selesai sampai di sini? Tentu tidak, karena masih akan ada beberapa pihak yang kemudian menggembar-gemborkan bahwa mereka masih akan membela Israel atau hal yang lainnya yang masih bersifat provokatif. Video berikutnya akan saya hadirkan siapa yang mulai memprovokatif setelah si Marco Karundeng ini ditahan di Kalimantan Timur ya. Dan alhamdulillah kalau memang ini sudah ditangkap ya, kami umat muslim sudah berterima kasih, dan semoga kedepannya tidak ada lagi tikus rumahan seperti dia yang hadir di medsos atau berani menampilkan hidung batangnya ya di depan medsos. Ya, kenapa harus saya sebut tikus rumahan? Karena memang orang ini seperti tikus, berani karena ketika tidak ada orang dia mencuri ikan, tetapi begitu orang si pemilik ikan akhirnya keluar, dia sembunyi. Itulah sifat-sifat tikus yang saya sandingkan kepada Marco Karundeng. Demikianlah dari Rahasia Alif Channel, dan sahabat Tuhan Villa, jangan lupa tonton videonya yang lain, barangkali bermanfaat buat Anda. Jika tidak bermanfaat silahkan di skip saja, dan jika bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya di akun media sosial yang Anda miliki. Mari kita berjihad bersama melalui julid fi sabilillah Hasan bin Sabit, karena hanya dengan ini minimal yang bisa kita lakukan, karena ketika kelak kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita sudah bisa menjawab bahwa kita pernah melakukan sesuatu untuk Palestina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Palestina semua agama penuh cinta, Muslim, Kristen, Yahudi, Utsmani pemimpinnya. Datang seorang pria pendiri Zionis yang durjana, ajak semua Yahudi punya negeri sendiri.
Meletus perang dunia, Inggris Prancis pemenangnya. Inggris lalu berkata Palestina miliknya. Bernama Palestina meski dijajah Inggris Raya, Balfour terlaksana, Yahudi leluasa. Yahudi lagi dan lagi berbondong-bondong dari Eropa, lari dari sang Nazi, Palestina tempat mengungsi. Sampai niat mencuri tanah Palestina yang mengasihi, yang simpati pada Yahudi, Zionis tak punya hati. Di tahun 48 Israel deklarasikan negaranya dan usir ribuan warga Palestina. Tak berhak untuk kembali, tak berhak untuk ambil lagi rumah yang dimiliki, melawan apa lagi. Zionis bertambah beringas, tanah apartheid makin luas, dengan cara menindas semuanya dilibas. Di mana kemanusiaan, kehormatanmu dipertaruhkan, sebut ini konflik, ini kejahatan. Palestina kan merdeka, jangan percaya sejarah dusta. Tak perlu jadi muslim, cukup jadi manusia. Jangan termakan berita, lihatlah pada faktanya. Genocide Palestina bukan konflik semata. Ayo Indonesia kita bersatu pasti bisa. Say no to Coca-Cola, Nestle dan lainnya. Kau beli satu benda dari Israel, satu saja. Kau sumbang satu peluru untuk tembak Palestina. Sebarkan pesan ini, jangan berhenti di kamu saja. Kini tiba saatnya kita jihad media.